inilah yang akan kita jawab pada kesempatan ini, mengapa Yesus memanggil uh, ibunya dengan panggilan perempuan. Mengapa bukan memanggil ibu, ya? Nah, kita akan melihat, dan saya pernah memuat juga tulisan di jalapress.com tentang ini, dan kita akan melihat apa yang pernah saya tulis itu untuk menjawab pertanyaan tadi, ya. Oke, kita akan lanjutkan, ya. Ini pembahasan yang akan kita bahas, ya. Tentu saja pandangan seperti itu bertentangan dengan iman Katolik, ya, karena banyak orang yang mengatakan bahwa dalam kitab suci itu Yesus memanggil wanita kepada ibunya, maka otomatis bahwa Yesus itu tidak mengakui bahwa Bunda Maria sebagai ibunya, ya. Memang ketika kita membaca kitab suci, kita menemukan bahwa Yesus memanggil ibunya sebagai wanita atau perempuan, ya, dalam bahasa asli. Tetapi dalam terjemahan Indonesia tulisannya ibu, ya. Namun terjemahan tersebut disesuaikan menjadi ibu dalam bahasa Indonesia. Namun tidak sedikit orang beranggapan bahwa perkataan itu menunjukkan bahwa Maria ibunya hanyalah alat, ya, alat dalam tanda petik yang dipakai oleh Allah, sehingga tidak penting untuk menghormatinya, ya. Dengan demikian banyak orang yang mengatakan dengan demikian tidak perlu kita menghormati Bunda Maria, sementara Yesus memanggilnya perempuan. Nah, tentu saja pandangan semacam itu bertentangan dengan iman Katolik, ya. Nah, iman Katolik mengajarkan bahwa Bunda Maria adalah bunda semua pengikut Yesus, seperti yang tertulis dalam Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Maka setiap pengikut Yesus patut menghormati Bunda Maria, sebagaimana kita juga menghormati orang tua kita masing-masing. Namun ada beberapa hal yang perlu kita jelaskan dari sapaan Yesus itu. Mengapa Yesus memanggil ibunya sebagai wanita atau perempuan dalam bahasa aslinya? Yang pertama, ya, memanggil seorang perempuan dengan sebutan wanita atau perempuan merupakan hal yang wajar pada zaman Yesus, ya. Dalam Yohanes 4 ayat 21, 8 ayat 1. Oleh sebab itu, Bunda Maria tidak pernah tersinggung dengan panggilan tersebut. Malah tidak ada sama sekali reaksi marah terhadap Yesus yang memanggilnya wanita atau perempuan. Jadi pada zaman itu memanggil seseorang dengan kata perempuan itu sudah hal yang wajar, ya, pada zaman itu. Tentu saja jangan disamakan dengan zaman sekarang. Kemudian yang kedua, ya. Yang kedua, setidaknya ada 2 kali Yesus memanggil Maria sebagai wanita atau perempuan. Ya, dalam Yohanes 2 ayat 4, 19 ayat 26. Tetapi Bapak Ibu menemukannya dalam bahasa asli, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia sudah disesuaikan dipanggil ibu, ya. Sudah disesuaikan dengan panggilan ibu. Oke. Nah, hal itu hendak menunjukkan bahwa Bunda Maria selalu hadir dari awal dan akhir karya Yesus. Sebutan wanita atau perempuan pada kedua ayat tersebut berasal dari kata gune, ya, dari kata gune. Kemudian yang ketiga, gaya penulisan Injil Yohanes mirip dengan gaya penulisan awal kitab Kejadian, memakai kata pada mulanya. Penulis kedua kitab hendak mengatakan bahwa kehadiran Yesus dalam Injil sejajar dengan kisah penciptaan. Selain itu, kesejajaran yang sama dapat kita temukan pula pada inklusi penyebutan Maria sebagai wanita atau perempuan dengan peran Hawa dalam Kejadian 3 ayat 15, di mana dikatakan di sana bahwa keturunan dari perempuan atau Hawa itu yaitu Bunda Maria yang akan melahirkan Yesus, ya. Dengan demikian semakin jelas inklusi bahwa Maria sebagai wanita atau gune dalam bahasa Yunani itu membuktikan bahwa itu sebenarnya adalah penggenapan dari kitab Kejadian itu. Sebagaimana Hawa dan Adam hadir sebagai mitra kerja yang menghasilkan dosa, demikian pula Bunda Maria, Hawa baru, hadir sebagai mitra kerja Kristus untuk menyelamatkan manusia. Kemudian yang keempat adalah Yesus sendiri telah menyerahkan ibunya kepada Yohanes dengan berkata, inilah ibumu. Sementara itu kepada Yohanes,
dan juga kepada kita diberikan ibunya. Ibu, inilah anakmu. Bunda Maria diserahkan, kita diserahkan kepada Bunda Maria sebagai ibu. Oleh sebab itu, penyebutan Maria sebagai wanita atau perempuan menunjukkan kapasitasnya sebagai Hawa baru, ibu dari pengikut Yesus. Keibuan Bunda Maria bukan semata-mata karena status, melainkan karena perannya sebagai ibu yang melahirkan, membesarkan, dan mendampingi Yesus dari awal hingga akhir karya Yesus. Nah, jadi di dalam kitab suci tidak ada sesuatu yang buruk ketika ada panggilan wanita atau perempuan kepada Bunda Maria. Justru panggilan itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang digenapi oleh Bunda Maria berkaitan dengan Kejadian 3 ayat 15. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa di dalam kitab suci itu tidak pernah Yesus itu menolak ibunya, ya. Meskipun dia memanggil perempuan di situ, tetapi panggilan seperti itu mempunyai arti dan makna, ya. Jadi tidak begitu saja Bunda Maria atau Yesus memanggil Bunda Maria dengan sembarangan sebagai perempuan, ya. Dan juga kita mesti tahu bahwa pada zaman itu panggilan perempuan atau wanita kepada seorang ibu itu sesuatu yang wajar pada zaman Yesus. Jadi tidak ada yang salah dengan itu. Nah, jika ada orang yang mengatakan bahwa Yesus itu kok menyebut Bunda Maria dalam kitab suci sebagai perempuan atau wanita, ya itu tidak ada yang salah. Yang salah itu adalah orang yang menafsirkan. Ya, orang yang menafsirkan bahwa itu sesuatu yang salah, ya, tanpa mencari tahu apa latar belakang, apa makna dari apa yang disebutkan oleh Yesus, ya. Jadi seringkali tuduhan-tuduhan semacam itu sebenarnya berlatar belakang dari orang yang tidak begitu menerima apa yang diyakini oleh Gereja Katolik, ya. Jadi orang yang sering mempertentangkan Bunda Maria dengan Yesus dalam kitab suci adalah orang-orang yang tidak bisa atau tidak memahami sama sekali apa yang diyakini oleh Gereja Katolik, ya. Jadi bukan karena mereka tahu, tetapi karena mereka justru tidak mau tahu, ya. Maka mereka menyampaikan hal-hal semacam itu sehingga menimbulkan kontradiksi dalam kitab suci. Seperti yang saya sampaikan pada pembahasan sebelumnya tentang bagaimana Yesus dituduh menyangkal ibunya, ya. Jadi ketika kita hanya mengetahui kulitnya, maka ucapan-ucapan semacam itu dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Padahal ketika kita menuduh hal-hal itu artinya kita juga menuduh Yesus itu seorang yang tidak taat kepada hukum Tuhan, ya, secara manusiawinya, ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa Yesus memanggil Maria sebagai ibunya itu penggenapan kitab Kejadian 3 ayat 15, di mana di sana diceritakan bahwa keturunan dari Hawa akan melahirkan seorang laki-laki atau seorang penyelamat, ya. Dan juga dalam keyakinan Gereja Katolik meyakini bahwa Adam dan Hawa hadir untuk membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Kehadiran Bunda Maria dan Yesus adalah kehadiran yang membawa keselamatan, ya. Jadi ketika Allah memilih Bunda Maria sejak awal, ya, dalam kitab Kejadian 3 ayat 15, kemudian dalam Yesaya 7 ayat 14, juga dalam ayat-ayat lain, ketika Bunda Maria dinubuatkan sebagai anak darah yang akan melahirkan Yesus, maka disitulah Allah telah menyiapkan dengan sesungguhnya tentang Bunda Maria. Nah, dalam ucapan-ucapan Yesus ketika memanggil ibunya sebagai perempuan atau wanita, di sana tidak ada sama sekali penyangkalan terhadap Bunda Maria. Justru, ya, seperti saya jelaskan tadi malam, bahwa ketika misalnya, ya, yang saya jelaskan tadi malam, Yesus mengatakan yang berbahagia adalah orang yang melaksanakan firman Allah dan merenungkannya, ya. Itu sebenarnya Yesus mengafirmasi atau
memberikan konklusi atau kesimpulan bahwa yang melaksanakan firman Allah dan merenungkannya itu sebenarnya sudah dilaksanakan oleh ibunya, ya. Sehingga Yesus mengatakan, ibuku dan saudara-saudaraku adalah mereka yang melaksanakan firman Allah dan merenungkannya. Nah, Bunda Maria dalam Injil Lukas melaksanakan firman Allah, sehingga dia mengatakan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu, misalnya. Kemudian dalam Lukas 1 ayat 48, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Nah, ketika Yesus berkata yang berbahagia adalah mereka yang melaksanakan firman Allah dan merenungkannya, itu kan penggenapan, itu kan mengafirmasi, itu kan menyimpulkan atau memberikan peneguhan atau penegasan bahwa sesungguhnya yang sudah melaksanakan itu adalah Bunda Maria sendiri. Dan itu terbukti dalam kitab suci. Demikian pula dengan kasus ini. Mengapa Yesus memanggil perempuan kepada Bunda Maria? Ini adalah salah satu gambaran, ya, gambaran yang menunjukkan bahwa Bunda Maria itu ya memang sungguh-sungguh ibunya secara lahiriah, ya, yang melahirkan dia sebagai manusia ke dunia ini, ya. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Saya sudah katakan tadi malam, historis itu tidak bisa dihapuskan bahwa Bunda Maria pernah melahirkan Yesus sebagai manusia, ya. Meskipun kita meyakini keilahian Yesus. Nah, itulah mengapa saya katakan bahwa ketika saudara-saudara kita yang tidak memahami iman Katolik ini dan atas dasar dalam tanda petik kebencian terhadap ajaran gereja Katolik, kemudian mereka menyampaikan statement-statement yang tidak mempunyai dasar, akhirnya kitab suci itu dikontradiksikan satu sama lain, ya, antara yang satu ayat yang satu dengan ayat yang lain, sehingga saling tabrak, ya. Akhirnya muncullah tanggapan-tanggapan bahwa isi kitab suci Alkitab itu semua saling tabrak, kontradiksi. Padahal sumber-sumber dari kontradiksi itu sendiri adalah dari kalangan kita sendiri yang mengkontradiksikan itu. Padahal kita tidak melihat kesinambungan atau paralel, atau paling tidak sebenarnya apa makna dari apa yang disampaikan melalui bagian-bagian dari perikop itu. Nah, jadi pada kesempatan ini saya mau mengatakan penyebutan apa yang disampaikan oleh Yesus itu tidak ada yang buruk di situ. Justru penyebutan itu adalah menunjukkan penggenapan, ya, bahwa perempuan yang dipilih oleh Allah sejak semula untuk melahirkan Yesus itu perempuan yang sudah disiapkan oleh Allah. Dan kita harus meyakini tanpa harus protes bahwa Allah itu telah menyediakan dan menyiapkan Bunda Maria sedemikian rupa. Jika demikian, tidak mungkinlah Bunda Maria menerima atau mengemban tugas-tugas yang begitu berat itu, ya. Sehingga di dalam kitab suci memang ada sedikit penolakan dari Bunda Maria, ya, mengatakan bagaimana mungkin hal itu terjadi sebab aku belum bersuami. Ini kalau kita melihat dalam kacamata manusia, ya, memang kita sebagai manusia kita pasti akan bertanya, masuk akal pertanyaan semacam itu. Bagaimana mungkin seperti ini? Nah, Bunda Maria tidak menyadari bahwa Allah itu telah memilih dia, ya, telah memilih dia, menyiapkan dia sejak semula. Karena dalam kitab suci dikatakan rancangan kita bukan rancangan Allah, ya. Jadi rancangan Allah terhadap diri Bunda Maria itu bukan rancangannya Bunda Maria. Jadi ketika kita menolak apa yang terjadi dengan diri Bunda Maria, itu sama saja kita menolak apa yang sudah dirancang Allah terhadap diri Bunda Maria, ya. Maka dari itu tidak elok kita menabrakkan ayat satu dengan ayat yang lainnya, sehingga akhirnya itu memunculkan kebingungan sendiri di antara kita, ya, di antara kita sendiri, ya. Kita bingung kenapa kok ayat ini ngomong ini, ayat yang satu ngomong ini. Padahal ketika kita melihat secara paralel atau kita mencoba melihat lebih holistik atau luas, kita akan menemukan bahwa ternyata apa yang disebutkan Yesus, apa yang diucapkan Yesus itu penggenapan dalam kitab suci, ya. Misalnya salah satu contoh adalah misalnya ada ucapan Yesus di atas kayu salib, ya, Eli Eli lama sabachthani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Ini kita bisa menemukan dalam Mazmur 22, ya. Dan ternyata dalam Lukas 22 ayat 44 Yesus mengatakan kepada muridnya, harus digenapi segala sesuatu yang tertulis tentang aku, tentang aku dalam Taurat, kitab para nabi dan Mazmur.
Nah, ini kan kalau kita menyambungkan semua akan menjadi satu kesimpulan yang utuh ya. Berarti Yesus itu menggenapi apa yang tertulis dalam kitab Mazmur ya. Sebagaimana dia ucapkan dalam Lukas 22 ayat 44, dan juga apa yang dia ucapkan tentang Bunda Maria yang dia panggil sebagai perempuan, itu juga salah satu konklusi bahwa Bunda Maria itu penggenapan, atau dalam keyakinan gereja Katolik dikatakan bahwa Bunda Maria itu Hawa baru ya, Hawa baru yang membawa atau yang bekerja sama dengan Allah untuk membawa keselamatan bagi dunia, dan tentu saja bukan atas jasanya Bunda Maria. Bunda Maria hanya dipilih oleh Allah, tetapi tidak benar ya, tidak benar kata-kata yang mengatakan bahwa Bunda Maria itu kan hanya sekedar alat. Nah, saya tanda kutip di sini. Bunda Maria itu kan hanya sekedar alat. Kita tidak perlu menghormatinya. Nah, kalau Bapak Ibu, saya katakan kepada Bapak Ibu, ibunya Bapak itu atau ibu kalian itu adalah hanya alat dari Tuhan. Jadi tidak perlu dihormati. Kira-kira kalian terima atau tidak? Saya rasa kalian juga tidak terima perkataan semacam itu. Apalagi kalian mengatakan kepada Bunda Maria itu kan hanya Allah bagi Tuhan. Kenapa harus dihormati? Nah, kalau nanti diucapkan itu hal yang sama kepada orang tua kalian, apa kalian menerima? Saya rasa kalian sebagai manusia saja tidak menerima, ya. Tidak menerima kan, misalnya saya mendekati anak perempuan Bapak Ibu misalnya ya. Saya mendekati misalnya anak perempuan Bapak Ibu, terus saya berkata kepada anak perempuan Bapak Ibu itu, ibu kamu itu kan hanya alat bagi Tuhan, tidak perlu saya hormati. Kira-kira apa yang terjadi? Bisa jadi saya diputusin misalnya kalau saya pacaran dengan anak perempuan Bapak Ibu kan. Jadi yang sederhana saja lah kita berpikir ya, sederhana saja. Jadi kalau kita mengatakan Bunda Maria itu kan hanya alat, mengapa harus dihormati? Lah, dalam kehidupan kita bermasyarakat saja kita menghormati manusia loh. Misalnya kepada hakim ya, di pengadilan kita memanggilnya yang mulia ya. Kepada hakim kita memanggilnya yang mulia. Kepada presiden kita menghormatinya. Dia datang saja ke suatu tempat, disiapkan tempat bagi dia. Apalagi Bunda Maria. Ya, apalagi Bunda Maria yang sungguh-sungguh bisa kita katakan kita itu tidak bisa mengikuti iman Bunda Maria ya. Saya jujur saja, bisa jadi kalau diperbandingkan iman saya dengan Bunda Maria 100%, saya baru 5% ya. Jadi kalau ada yang mengatakan Bunda Maria itu hanya alat saja, ini ucapan yang merendahkan sekali gitu loh. Itu sama saja ketika saya tadi berkata saya pacaran dengan anak Bapak Ibu, lalu saya berkata kepadanya, Bapak dan Mamamu itu hanya alat saja, saya tidak perlu menghormati. Dan ini secara manusiawi saja bisa saja saya ditimpuk ya ketika saya berkata seperti itu kepada pacar saya misalnya ya. Nah, jadi itu aja hanya manusia loh yang mendengarkan kata itu, apalagi kita mengatakan Bunda Maria itu kan hanya alat, kenapa harus dihormati? Nah, manusia saja kita hormati, masa Bunda Maria, manusia yang bisa dikatakan sempurna dalam hal iman dan juga dalam hal perbuatan ya, bisa dikatakan bahwa dia itu sudah 100% jaminan masuk surga, sementara kita manusia ini belum tentu ya. Bisa-bisanya atau tega-teganya kita mengatakan bahwa Bunda Maria itu hanya sebagai alat saja, untuk apa menghormatinya? Ini kan kata-kata yang meremehkan, dan kata-kata meremehkan ini belum tentu bisa diterima kalau orang lain berkata kepada orang tua Bapak Ibu kan. Ya, jadi kalau ada yang meremehkan soal ini, saya kira ada yang perlu dibereskan di atas kepalanya. Ya, jadi tidak beres kalau ada yang berkata seperti itu. Kalau hanya sekedar alat, ya, tidak mungkin Tuhan Allah itu repot-repot menubuatkan dalam kitab Nabi Yesaya, Bapak Ibu ya. Tidak perlu repot-repot dia menubuatkan bahwa seorang anak darah melahirkan Yesus ya. Tidak perlu repot. Mengapa? Tidak perlu dinubuatkan pada hari itu juga Tuhan mengatakan, kamu melahirkan Yesus. Langsung jadi. Karena Tuhan yang mengatur semua manusia kan. Tetapi Tuhan Allah itu merancang sedemikian rupa. Dalam perjalanan sejarah itu, Allah merancang dan menubuatkan, memberitahukan sedemikian rupa kepada bangsa Israel dan kepada semua bangsa melalui kitab-kitab para nabi. Dan juga kitab Kejadian 3 ayat 15. Jika sedemikian rupa Allah merancang Bunda Maria
untuk melahirkan Yesus, lalu hebatnya kita apa? Mengatakan, mengapa kita harus menghormati Bunda Maria? Dia kan hanya alat. Kalau demikian, saya nanti mau mengatakan, kalau saya pacaran dengan anak Bapak Ibu, saya mau mengatakan kepada pacar saya, kenapa saya harus menghormati ibu Anda dan bapak Anda? Itu kan hanya alat bagi Tuhan. Nah, ini akan jadi masalah besar nanti kata-kata ini. Ya, itulah Bapak Ibu pembahasan saya tentang Bunda Maria yang dipanggil oleh Yesus sebagai perempuan. Jadi tidak ada sesuatu yang salah dalam panggilan itu, justru itu mengafirmasi atau memberi kesimpulan, memberi gambaran bahwa Bunda Maria memang dinubuatkan sebagai perempuan yang akan melahirkan Yesus, yang disampaikan dalam Kejadian 3 ayat 15. Itu pembahasan kita pada kesempatan ini.